berlindung daripada terlilit utang. Ya, ini yang terakhir yang Nabi SAW berlindung di sini. Dan ini ada tambahannya sedikit di akhir hadis. Ada seorang waktu dengar Nabi SAW berlindung dari utang. Karena Nabi itu gak suka utang. Tapi terus saja beliau berlindung. Ada orang yang tanya, ya Rasulullah, kenapa anda banyak sekali berlindung dari utang? Maka beliau sampaikan. Karena beliau mengatakan, itu penutupan hadis, apabila seseorang memikul utang dan dia tidak bisa bayar atau dia belum bisa bayar, maka lisannya akan berdusta. Kadang-kadang dia punya uang, saya nggak punya uang, saya belum punya uang, gitu ya. Dan juga jika berjanji dia akan menyelisihi. Mau jatuh tempo, mau bayar, sudahlah nanti aja. Orangnya juga baik aja kok, nggak nagih-nagih misalnya, kan gitu. Padahal sebenarnya ibu dan bapak harus pahami ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis dalam buku Al-Kabair beliau, dosa-dosa besar ya, di antaranya adalah menunda pembayaran utang bagi yang mampu. Haram hukumnya, bukan cuma dosa kecil, dosa besar. Ibu bapak sekalian jatuh tempo tanggal 30 Agustus bayar utang, wajib dibayar pada saat itu. Didahulukan dari semuanya, bahkan dahulukan dari makan kalau perlu, ya. Karena ini dosa besar, berbahaya. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, kezaliman, dosa besar. Gak boleh. Baik, kita coba masuk lebih dalam membahas sedikit masalah ini, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah utang ya. Kalau orang utang, teman-teman sekalian, ya, itu berbahaya sekali buat dia. Karena kalau ada orang meninggal dalam kondisi masih punya utang, ya, maka itu diharamkan dari surga sampai utangnya terbayar. Sesuai dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man farakar ruhul jasada, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalathin, dan dia selamat dari 3, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Orang yang meninggal selamat dari 3 ini dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah minal kibari, dari kesombongan. Kalau dia aman dari sombong, selama hidup tidak pernah sombong. Orang mau hina dia, orang mau ambil haknya, dia biasa saja. Yang penting jangan dia yang sombong pada orang, jangan dia yang mengambil haknya orang lain. Itu jaminan pertama masuk surga, tidak sombong. Dan kata Nabi SAW, siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Jadi nggak boleh. Kalau Allah berikan Bapak Ibu sekalian kelebihan fisik, paras wajah, pakaian, apa segala macam, merendah saja. Nikmatin tanpa harus merendahkan orang lain. Karena sombongan artinya merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah wal gulul. Ya. Al gulul ini maksudnya adalah khianat. Mengkhianati orang lain. Mengkhianati amanah, jabatan, mengkhianati harta yang dititipkan. Nah itu kalau ada yang meninggal ini berarti tidak dijamin surga. Tapi kalau dia aman, tidak ada yang dia khianati sama dia hidup, dia jujur saja, maka dia akan masuk surga. Yang ketiga ini saksi bahasan kita. Utang, wadain. Siapa yang meninggal, dia tidak punya utang, maka dijamin baginya surga. Karena utang ini jadi penghalang Bapak Ibu sekalian. Di dalam sebuah ya, riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, ya, dan ini disesuaikan oleh Syekh Albani, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun. Siapa yang mati dia masih punya utang dirham atau dinar. Nah, kalau kita rupiah lah, rupiah, dolar, real, apa saja masih punya utang, ya. Qudiya ya min hasanati laisa thamma dinar wala dirham. Maka nanti hari kiamat akan dibayar utang itu dengan pahala-pahalanya. Ya, dengan pahala-pahalanya. Yang dimana hari itu sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi nanti kalau orang utang, kalau misalnya ada kita pemilik piutang nih ya, kita utangin orang lain, itu punya keutamaan sendiri ya. Saya pernah sebutkan hadisnya, diantaranya kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, dia akan dapat pahala seperti nilai yang uang dia utangkan itu. Misalnya Bapak Ibu utangin orang 1 juta rupiah. Di bulan ini misalnya Agustus, tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya ya. Kemudian Ibu dan Bapak keluarkan tanggal 1 Agustus. Mulai tanggal 1 Ibu seperti dan Bapak sekalian sedekah 1 juta tiap hari. Berarti investasinya 1 juta, tapi pahalanya ya itu dapatnya 31 juta karena kali 31 hari. Kalau lewat dari masa kita mengutangkan orang jatuh tempo dan kita berikan tenggang waktu, kita tagih, maaf saya belum bisa bayar, oke, nggak apa-apa, nanti lanjut lagi September ya, nanti saya tagih di awal Oktober. Di bulan Septembernya Bapak Ibu sekalian seperti bersedekah 2 kali lipat, seperti 2 juta per hari. Nah jadi orang-orang yang orang lain utang sama dia sudah 10 tahun belum bayar, nggak usah sedih, ini seperti sedekah tiap hari itu. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Allah Azza wa Jal
ya, memudahkan bagi pemilik piutang untuk bersedekah dengan banyak sekali uang, walaupun dia tidak sedekah dengan nilai itu. Karena dilipat gandakan per harinya. Semasa belum jatuh tempo, 1 kali lipat. 1 juta berarti sama 1 juta per hari. Kalau sudah lewat jatuh tempo, kita berikan tengah waktu 2 kali lipat. Tinggal tergantung orang itu bayar kapan. Gitu ya. Nah itu keutamaannya. Baik, tapi orang yang utang ini nggak boleh nganggap remeh. Karena berbahaya. Yang sedang kita bahas adalah orang yang utangnya ini. Kalau pemilik piutang masih aman, dia nanti akan panen dalam bentuk pahala dari orang itu pada hari kiamat. Kalau pahala orang itu tidak cukup, Ustaz, bagaimana? Dosa-dosanya si pemilik piutang dipikulkan pada dia. Kan gitu. Jadi dia rugi sekali orang itu, ya. Baik, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini dikatakan juga sahih oleh Syekh Albani dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, ruhnya, ya, itu masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Makanya orang kalau meninggal dunia harus disegerakan 4 hal, ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus perhatikan dan catat baik-baik, didahulukan pengurusan jenazahnya. Gak boleh tunda. Ya, kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah segera mengurus. Mandikan, kafani, sholati, kubur. Gak usah bilang tunggu dulu, anaknya ada anaknya di Amerika, ada cucunya di Eropa, ada, tunggu semua datang. Berapa hari baru dikubur, ini melanggar sunnah Nabi SAW. Gak boleh. Sunnahnya meninggal hari itu, dikubur hari itu. Yang kedua, bayar utangnya. Gak ada warisan ini. Sampai utangnya dibayar. Kalau mayit ini punya utang 100 juta, yang ditinggalkan cuma 100 juta, maka dibayar utangnya. Gak ada warisan. Jadi kan, utang dulu. Kemudian yang ketiga, wasiat. Wasiat ini Nabi SAW mengatakan Allah telah menjadikan tambahan pahala buat kalian di harta kalian yang kalian tinggalkan sepertiganya. Dengan cara tulis wasiat. Maksimal sepertiga. Misalnya ibu dan bapak tulis wasiat, dari sekarang mumpung hidup, saya wasiatkan sepertiga seluruh harta yang saya tinggalkan, ya, itu untuk wakaf pesantren, masjid. Tapi maksimal sepertiga, gak boleh lebih. Berangkat daripada hadis Sa'ad radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, beliau pernah sakit keras di Mekah, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta banyak, saya cuma punya 1 anak perempuan, boleh nggak saya sedekahin aja seluruh harta saya? Kata Nabi, jangan. Kalau gitu 2/3 Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau gitu setengahnya Rasulullah, jangan. Kata Nabi SAW, sampai dia mengatakan as-thuluth, sepertiganya. Kata Nabi SAW, as-thuluthu was-thuluthu katsir. Sepertiga boleh, tapi sepertiga juga masih banyak. Lalu beliau mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi mampu, ada yang mereka bisa kelola harta yang kamu tinggalkan, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka mengemis pada orang lain. Jadi kita masih boleh mewasiatkan, tapi maksimal sepertiga harta kita. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah warisan. Nah ini juga penting, ya, tidak boleh nunda warisan. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi biasanya kakak yang paling sulung biasanya gitu, ya, nahan-nahan warisan, orang tua sudah meninggal, adiknya nggak dibagi, nanti tunggu dulu tanah naik, rumah naik harganya. Apa haknya dia? Nggak ada haknya dia, ini sudah punya ahli waris, bukan punya dia pribadi. Ini dosa ditanggung setiap hari. Saya temukan ada orang bahkan punya hubungan kerabat dengan kami pun itu masih ditunda-tunda. Sampai akhirnya yang pemilik harta sudah mati, anak yang penerima warisan juga mati. Sudah tinggal cucu, ada yang sampai cicit, belum dia bagi-bagi. Ini dosanya luar biasa. Ya. Gak ada hak kita di situ, apa kita mau nahan haknya orang lain? Sering itu ada jemaah datang pada saya mengeluh, Ustaz, kita mau bagi warisan tapi kakak kami tidak mau. Ya. Ada yang kakak tertua, ada kakak nomor 2, ada kakak, ini macam-macam itu. Ini bahaya sekali. Baik, kita kembali ke urusan ke bahasan tadi, ya. Al-Iraqi berkata, urusannya masih menggantung, ya, tidak ada hukuman baginya, yaitu tidak ada ditentukan apakah dia selamat atau binasa sampai utangnya dilunasi. Kemudian juga kalau ada orang yang utang, dia tahu ini dia utang dan dia sudah niat dari awal tidak mau bayar, hukumnya sama dengan pencuri. Ya. Jadi hati-hati dengan dalam hati, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dari hadis Suhaib Al-Khairi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sariqan. Ya, artinya siapa saja yang berutang lalu niat tidak mau melunasinya dari awal, memang dia mau nipu orang gitu, ya, mau utang tapi tidak mau bayar dari awal, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan status sebagai pencuri. Hukumnya hukum pencuri. Ya, Al-Munawi berkata rahimahullah dalam makna hadis ini adalah orang seperti ini nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar bersama dengan para pencuri dan akan menerima hukuman sama dengan mereka. Di dunia saja hukumannya pencuri dipotong tangannya. Di akhirat jauh lebih berat lagi. Kan gitu.
Nah, oleh karena itu kalau misalnya Bapak Ibu harus betul-betul darurat utang, ini darurat ya, kalau betul-betul harus utang, bukan tidak boleh dalam Islam. Dari awal diniatkan mau bayar. Ya, niatkan begitu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih juga, siapa yang utang niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Siapa yang utang dari awal tidak niat membayarnya, Allah akan persulit dia membayarnya. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta manusia diantaranya dengan utang, pura-pura mau butuh, janji mau bayar tapi ternyata tidak gitu ya. Dengan niat menghancurkannya, ya, mencelakakan orang itu, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Jadi hati-hati ya. Ini sekaligus juga saya ingatkan teman-teman, jangan terlalu mudah menerima, kalau terima WA, terima informasi dari orang-orang, mengatasnamakan orang lain yang kita kenal. Itu kita harus hati-hati juga ya. Ya, karena saya dikontak oleh salah satu jemaah, beliau Masya Allah suami istri sudah lama sekali ya di dalam pengajian kami, tapi karena sudah lama tidak kontak-kontakan sama saya, semenjak selesai bahasan buku di tempat beliau, mungkin sudah 10 tahunan berkali. Tiba-tiba ada yang kontak beliau mengatasnamakan saya, lalu kejar-kejar minta pinjam uang gitu. Ini baru berita mungkin baru sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu gitu. Dia beritakan gitu. Terus dia cari nomor telepon saya melalui tim karena saya ganti nomor handphone. Lalu saya kontak ya. Kenapa? Ini ada yang ngaku Ustaz sebagai Ustaz gini-gini. Bukan sudah tahu sifat saya. Saya mana pernah meminta uang dari jemaah. Kalau saya memberi insya Allah ya gitu. Itu nggak mungkin. Apalagi membawa nama utang. Iya dia pakai nama Ustaz gini-gini sebut-sebut masjid yang pernah saya ngisi dan segala macam gitu. Akhirnya rupanya ibu ini dia karena tadinya dia tidak bersangka buruk, dia pikir betul saya dipinjamin, dikasih transfer. Mintanya banyak lagi, minta 50 juta gitu kan. Ya kemudian ibu itu sempat transfer 25 juta, tapi agak unik waktu diminta nomor rekening namanya bukan nama saya gitu. Ya, akhirnya dikasih lah sama dia. Terus dia bilang, oh Ustaz saya sudah tahu memang kayaknya saya ditipu gini-gini. Ya lain kali harus hati-hati, jeli gitu kan. Jadi ambil pelajaran dari situ ya. Jangan kena membawa-bawa nama ustadz atau nama orang, kemudian kita langsung main percaya. Utang itu kita punya hak ya. Utang itu beda dengan permintaan sedekah. Kalau sedekah orang minta tolong kasih saya makan, orang minta sedekah, itu kita jangan tolak. Tapi kalau orang minta utang, itu kita masih punya hak untuk memberi atau tidak. Gitu kan? Jadi itu tidak masalah. Kita tinggal mau cari keutamannya atau tidak. Tapi jangan sampai nanti tertipu dengan seperti tadi, contoh kasusnya misalnya ya. Kemudian juga Nabi SAW itu tidak mau mensolati orang kalau masih punya utang. Ya. Dan ini berarti sebagian ulama mengeluarkan sebuah hukum, orang yang meninggal masih punya utang dan tidak ada yang bayarkan, maka para ulama tidak mensolatinya. Tapi yang awamnya muslimin boleh mensolatinya. Itu beranjak daripada sebuah hadis ya yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya pernah ada jenazah dibawa kepada Nabi SAW. Tepatnya begini riwayatnya, Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kami duduk di sisi Nabi SAW lalu didatangkan satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia jenazah ini yang mau disolati punya utang enggak? Maka para sahabat mengatakan tidak ada. Lalu kata Nabi SAW, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ada warisannya? Kata para sahabat tidak ada. Lalu Nabi SAW pun mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah lainnya lagi. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah dia punya utang? Ini jenazah yang kedua. Para sahabat mengatakan iya. Lalu kata Nabi SAW, apa dia tinggalkan sesuatu? Ada yang ditinggalkan yang bisa dibayar utangnya? Maka para sahabat mengatakan ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau pun mensolati jenazah tersebut. Karena orang ini ya masih ada uang yang dia tinggalkan bisa bayar utangnya. Nabi solati. Yang pertama tadi jelas dibayarkan utang karena ada uang. Ini juga yang kedua. Yang ketiga dikatakan dan datang jenazah yang ketiga. Lalu para sahabat mengatakan solatkan dia ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab tidak ada ya. Lalu Nabi SAW tanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka mengatakan ada, 3 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalian solatkanlah orang ini. Nabi tidak mau solati. Karena orang ini punya utang walaupun 3 dinar itu sedikit ya. Nabi tidak mau solati karena tidak ada yang menjamin dia bisa bayar utangnya. Dan tidak ada yang ditinggalkan juga warisan yang akan bisa dibayar utangnya sebelum dibagi warisan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan kalian solatilah. Lalu kemudian Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Biar aku yang menanggung utangnya. Maka karena itu Nabi SAW akhirnya mensolati jenazah yang ketiga. Karena ada yang bilang, saya jamin ya Rasulullah, udah 3 dirham, 3 dinar dari saya aja. Nah karena ada yang jamin baru Nabi SAW solati. Berarti menandakan luar biasa itu. Ya. Kemudian hadis yang mungkin beberapa hadis terakhir kita tutup ya. Orang yang meninggal punya utang itu ya
tidak akan diampuni walaupun mati syahid. Sampai utangnya terbayar. Kita tahu orang mati syahid semua diampuni dosanya, ya. Apa saja dosa yang dia kerjakan dimaafkan kalau dia mati syahid, kecuali utangnya. Sesuai dengan hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, yukfaru lisyahidi kulla dzambin atau kullu dzambin illa ad-dain. Sesungguhnya orang yang mati syahid semua dosanya dimaafkan kecuali utangnya, Jadi ini luar biasa ya, bagaimana utang itu pengaruhnya sangat besar. Oleh karena itu memang Nabi SAW wajar kalau berlindung daripada utang tersebut. Dan ini kalau kita mau bahas panjang sekali bahasannya ya, tapi insya Allah ini sudah mewakili Allah wa'ala. Walau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.